Salam puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang melakukan dengan rela. Kita akan membaca dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 1 dan 2. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Ayat yang ke-10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, segala yang diupayakan tanganmu. Melakukan firman Tuhan bukanlah hal yang mudah, bahkan dianggap sebagai beban berat karena dianggap tidak masuk akal. Tidak sedikit orang yang melakukan perintah Tuhan atas dasar terpaksa, tidak dengan sukacita. Ada juga yang pilih-pilih, yang enak dan mudah dilakukan, tetapi yang dirasa sulit diabaikan. Tentu Tuhan tidak menghendaki sikap-sikap demikian. Di dalam Ulangan ke-15, Tuhan memberikan perintah tentang penghapusan hutang dan pembebasan budak sesama orang Ibrani pada setiap akhir 7 tahun. Perintah ini bagi orang Israel sulit dilakukan karena menimbulkan kerugian. Jika memberikan pinjaman mendekati waktu akhir tahun ke-7, maka hutang itu besar kemungkinan tidak dibayar. Karena itu umumnya mereka menahan hartanya dan menolak jika ada orang yang datang untuk meminjam, apalagi jika mendekati akhir tahun ke-7. Namun niatan demikian adalah kekejian di mata Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan adalah kerelaan hati untuk memberi pertolongan berupa pinjaman sesuai yang mereka butuhkan, terlepas bahwa pada akhir tahun ke-7 mereka mampu membayar atau tidak. Sekalipun mereka tidak mampu membayar, hutang mereka harus dihapuskan. Jadi, mereka tetap harus memberi dengan sukacita dan tanpa bersusah hati. Dan Tuhan pun menjanjikan bahwa saat mereka taat melakukan perintahnya, mereka akan diberkati di ayat yang ke-10 tadi. Kita yang saat ini tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetap diperhadapkan kepada perintah-perintah yang serupa, yaitu untuk memiliki ketulusan dan kemurahan hati. Ketulusan dan kerelaan hati kita akan teruji ketika kita mendapati bahwa orang-orang yang kita tolong tidak mampu membalas kebaikan kita, bahkan mungkin membalasnya dengan hal yang buruk. Di sekitar kita begitu banyak orang yang tidak berdaya yang menantikan uluran tangan kita, dan Tuhan menghendaki agar kita memperhatikan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu membalas pertolongan kita. Akankah kita mengulurkan tangan dengan rela dan sukacita walaupun mereka tidak pernah bisa membalas kebaikan kita? Matius 5 ayat yang ke-42 memberikan perintah, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat yang ke-46 Matius 5, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Mari kita berbuat baik, menolong dan memberi kepada sesama dengan rela dan sukacita tanpa mengharapkan balasan, baik dari orang yang kita tolong maupun balasan dari Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan. Jikalau Tuhan berkenan memberkati kita atas apa yang kita lakukan, pasti Dia lakukan tanpa kita meminta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk memiliki hati yang baik, hati yang tulus, hati yang rela. Dan percayalah tentang janji-janji Tuhan, janji-janji berkat juga atas orang yang setia melakukan firman Tuhan. Tanpa kita menuntut, kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Rela menolong orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita adalah ujian ketulusan hati kita.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu pada hari ini, untuk kami memiliki kerelaan hati, untuk kami memiliki kemurahan hati, untuk menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan apapun ya Tuhan. Tapi kami melakukan dengan setia firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.